Kalau benar kuliah adalah jalan yang paling aman menuju kehidupan yang stabil dan mapan, kenapa justru begitu banyak sarjana yang masih kelimpungan nyari kerja, bingung ngatur hidup, bahkan kewalahan menghadapi tuntutan dunia kerja yang bergerak lebih cepat daripada apa yang mereka pelajari di kampus. Dan lebih anehnya, kenapa justru banyak anak muda yang bahkan nggak sempat kuliah atau bahkan nggak sempat menyentuh bangku kampus bisa melesat lebih cepat dalam karir, seolah-olah mereka belajar sesuatu yang nggak pernah kita dapatkan di ruang kelas. Gua bukan sedang menyalahkan pendidikan, justru sebaliknya, pendidikan itu tetaplah sangat penting. Tapi ada satu kenyataan pahit yang jarang kita bicarakan. Kurikulum di Indonesia tidak bergerak secepat dengan kecepatan dunia modern. Industri berubah dalam hitungan bulan, sementara kurikulum butuh bertahun-tahun untuk menyesuaikan. Yang diajarkan di kelas seringkali terlambat satu langkah, kadang bahkan 3 langkah di belakang. Kampus mempersiapkan kita untuk lulus, sementara dunia nyata menuntut kita untuk adaptif, kompetitif, dan bernilai. Dan dua hal ini tidak selalu berjalan di jalan yang sama. Dan di momen inilah banyak anak muda yang merasa semakin bingung. Kok ilmu yang gue dapetin di kelas rasanya nggak cukup buat ngejar realita? Kok proses ngulik di luar kelas justru lebih bisa memberikan hasil? Video ini bukan untuk menyalahkan kampus, tapi untuk membicarakan satu hal yang selama ini jarang kita bicarakan dengan jujur. Kekayaan, nilai diri, dan kemajuan karir yang semuanya lahir dari skill yang kampus kadangkala tidak punya waktu untuk ajarkan kepada kita. Jadi, lo tonton video ini sampai selesai, di mana gue berharap perspektif lo tentang pendidikan, karir, dan masa depan akan berubah, bukan biar lo anti kampus atau lo jadi anti pendidikan formal, tapi biar lo mengerti realita dan siap membangun skill yang benar-benar bisa bikin lo dinilai dan divaluasikan secara tinggi. Nama gue Steffi Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi, 5 skill kekayaan yang tidak diajarkan di kampus. Indonesia sedang berada di fase unik. Di satu sisi, kita punya generasi muda yang semakin terdidik. Jumlah lulusan sarjana meningkat setiap tahun. Akses pendidikan semakin terbuka. Dan gelar akademik terlihat semakin mudah untuk diperoleh. Tapi di sisi lain, angka pengangguran sarjana juga naik. Underemployment makin tinggi. Banyak lulusan baru bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, atau menerima gaji yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak di kota besar. Ini pada akhirnya menciptakan sebuah ironi. Semakin banyak yang menjadi sarjana, tetapi di sisi lain semakin banyak juga yang merasa tersesat setelah lulus. Sekarang kita coba lihat realitas sehari-hari. Fresh grad yang lulus dengan IPK tinggi, tapi masih kebingungan cari kerja pertama. Atau anak rantau yang harus menerima pekerjaan apapun demi bertahan hidup. Dan fresh jobber yang udah 3 bulan kerja tapi masih bingung, ini bener gak ya jalan hidup gue? Dan anehnya, kita semua tahu ini udah kayak cerita umum, tapi jarang dibahas dengan jujur. Bukan karena mahasiswa tidak mampu, bukan juga karena generasi muda kita yang malas. Masalahnya lebih dalam daripada itu. Dunia kerja berkembang terlalu cepat, sementara sistem pendidikan kita tumbuh terlalu lambat. Industri berubah setiap 6-12 bulan. Teknologi berkembang dalam hitungan minggu, sementara kurikulum butuh bertahun-tahun untuk ikut menyesuaikan. Akibatnya, banyak fresh grad yang masuk ke dunia kerja lalu syok. Skill yang dibutuhkan di dunia nyata ternyata jauh berbeda dari apa yang diajarkan di bangku kuliah. Hal ini penting untuk kita diskusikan bareng-bareng supaya kita mendapatkan gambaran utuhnya. Bahwa masalah ini adalah masalah yang bukan kesalahan pribadi, tapi sudah menjadi masalah struktural dan fundamental. Dan justru karena inilah ada ruang besar untuk kita bisa mengimprove diri kita lewat skill yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia modern. Untuk memahami kenapa banyak lulusan yang merasa tidak siap menghadapi dunia kerja, kita perlu membedah satu hal. Apa yang sebenarnya diajarkan di kampus dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar. Di kampus, mayoritas pembelajaran berpusat pada academic skill. Cara berpikir kritis, menganalisis teori, membaca literatur, memahami konsep besar, dan memecah persoalan secara analitis dan sistematis.
Ini penting karena academic skills adalah fondasi intelektual. Ia membangun kerangka berpikir yang runut dan rapih. Tapi, para peneliti human capital sudah lama sepakat bahwa academic skill tidak langsung menghasilkan nilai ekonomi. Gary Becker, ekonom peraih Nobel yang mengembangkan teori human capital, menjelaskan bahwa kompetensi seseorang baru dianggap bernilai ketika skill tersebut dapat diaplikasikan menjadi produktivitas yang nyata. Artinya, teori hanya menjadi kekuatan ketika ia bisa bertemu dengan realita. Nah, disinilah muncul kategori kedua, yaitu wealth skill. Wealth skill adalah kelompok kemampuan yang secara langsung menciptakan nilai ekonomi. Kemampuan menjual ide, produk, atau solusi. Kemampuan bernegosiasi. Kemampuan memahami kebutuhan pasar. Kemampuan mengelola uang dan mengambil keputusan finansial. Kemampuan menggunakan teknologi dan data. Dan kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak punya jawaban dalam textbook. Praktisi bisnis seperti Naval Ravikant sering bilang, "The market doesn't pay you for what you know. The market pay you for the value you create." Dan ini selaras dengan hasil banyak riset tenaga kerja modern. Perusahaan lebih mencari problem solver, bukan penyampai teori. Lebih mencari kontributor, bukan penghafal konsep. Dan lebih mencari mereka yang bisa bekerja dengan tools, bukan sekedar memahami definisinya. Inilah titik temu yang kadang membingungkan banyak lulusan. Di kelas, kita banyak belajar konsep dan teori tentang bagaimana dunia seharusnya dan idealnya bekerja. Tapi di lapangan, yang dibutuhkan adalah kemampuan menghadapi dunia sebagaimana adanya. Semakin cepat seseorang untuk memahami perbedaan dua jenis skill ini, semakin jelas arah yang harus ia ambil kalau ia mau berkembang. Bukan untuk meninggalkan teori, tapi untuk menjembatani antara teori dengan kebutuhan pasar. Dan ketika seseorang mulai membangun jembatan itu, dia tidak lagi terjebak pada gelar, jurusan, atau titel. Dia mulai harus fokus untuk membangun value diri. Hal-hal yang benar-benar membuat dunia bisa membayar dan mengapresiasi dia dengan layak. Kita tumbuh dengan keyakinan yang sama. Sekolah yang baik, jurusan yang bagus, karir yang aman, hidup yang stabil. Itu blueprint lama yang udah diwariskan bertahun-tahun. Masalahnya, dunia modern gak lagi bekerja dengan pola itu. Hari ini, kompetisi tidak hanya datang dari teman seangkatan, tapi juga dari freelancer global yang bekerja lintas negara, dari seorang anak SMK tapi udah punya 3 portofolio, dari mahasiswa dropout yang belajar skill jauh lebih cepat daripada kurikulum, dan dari teknologi yang mengotomatisasi pekerjaan rutin. Di tengah dunia seperti ini, gelar tetap penting, tapi tidak lagi cukup. Jadi, inilah masalah utamanya. Gelar memberi akses masuk, tapi skill yang menentukan apakah seseorang bisa bertahan, bisa naik kelas, atau malah makin tenggelam. Dan kalau masalah ini tidak disadari sejak awal, ada beberapa dampak dan akibat yang sering terjadi tanpa kita sadari. Dampak secara jangka pendek. Pertama, karir berjalan lambat. Bukan karena kurang pintar, tapi karena value yang ditawarkan belum sesuai kebutuhan industri. Kedua, gaji stagnan di level yang rendah. Bahkan setelah pindah-pindah kerja pun range-nya nggak akan jauh berbeda. 3. Rasa minder dan questioning diri sendiri. Banyak anak muda mulai berpikir, kenapa gua nggak bisa seperti teman-teman gue? Padahal masalahnya bukan pada dirinya, tapi pada gap antara kurikulum dan dunia nyata. Keempat, terjebak di pekerjaan survival. Jadi kerja hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk bertumbuh. Dampak secara jangka panjang di masa depan. Pertama, kesempatan emas lewat begitu aja. Bukan karena nggak ada peluang, tapi karena skillnya tidak match dengan peluang tersebut. Kedua, sulit naik kelas secara ekonomi. Pendapatan nggak naik secara signifikan, tabungan tipis, dan hidup terasa stagnan. 3. Terjebak dalam siklus kerja keras tapi nggak maju-maju. Jadi capek tapi tidak ada progres di situ. 4. Rentan tersingkir oleh generasi yang lebih adaptif. Ini bukan soal umur, tapi soal kelincahan untuk belajar. Dan yang kelima, krisis identitas di usia 30-40 tahun. Akhirnya merasa salah jurusan, salah jalan, atau tidak menjadi siapa-siapa.
Padahal masalahnya bukan jurusannya, tapi skill yang tidak diperbarui dan relevan dengan kebutuhan hari ini. Akhirnya, di titik inilah pertanyaan penting muncul. Kalau gelar tidak lagi cukup, terus skill apa dong yang benar-benar bisa menentukan masa depan? Dan bagaimana cara memulainya dari nol tanpa harus kuliah lagi? Setelah kita memahami bahwa gelar aja nggak cukup, pertanyaan besarnya sederhana. Terus apa skill yang benar-benar bisa bikin kita dibayar dengan pantas? Realitanya, dunia kerja kita hari ini nggak lagi mencari siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling relevan. Dan relevansi itu datang dari skill, bukan dari gelar. Nah, jadi ini adalah 5 wealth skill yang benar-benar bisa membangun masa depan lo. Skill yang gak diajarin di kampus, tapi justru menentukan seberapa jauh seseorang bisa bertahan dan melangkah di dunia kita hari ini dan untuk di masa depan. Pertama, sales. Skill yang langsung menghasilkan uang. Sales itu bukan sekedar jualan. Sales itu adalah kemampuan membuat orang memahami nilai dari sebuah solusi dan memutuskan bahwa solusi itu layak untuk dibayar. Dan ada satu realitas sederhana tapi fundamental. Tidak ada bisnis di dunia ini yang bisa hidup tanpa sales. Bukan marketing, bukan branding, bukan operasional. Semua itu hanya bekerja kalau ada uang yang masuk. Dan uang yang masuk selalu dimulai dari satu hal, yaitu sales. Semua perusahaan, dari startup kecil sampai korporat raksasa, butuh sales. Dari warung kopi papan di pinggir jalan sampai brand teknologi, semuanya hanya bisa bertahan kalau ada yang bisa menggerakkan transaksi, yaitu sales. Itulah kenapa orang yang punya skill sales pasti selalu dicari, pasti selalu dibayar, dan selalu dibutuhkan. Kenapa sales tetap menjadi skill nomor 1 bahkan di era AI? Karena selama manusia masih hidup di dalam sistem kapitalis, selama dunia masih berputar berdasarkan scarcity atau kelangkaan, dan selama manusia masih menjadi makhluk yang homo economicus yang membuat keputusan berdasarkan nilai manfaat dan pertukaran, maka akan selalu dibutuhkan orang yang bisa mengkomunikasikan value, memahami kebutuhan orang, membangun kepercayaan, dan menggerakkan keputusan. AI emang bisa nulis copywriting, bisa menganalisis data, dan bahkan bisa memberi kita saran dan masukan. Tapi, AI tidak bisa menggantikan empati, intuisi, trust, dan human judgment yang dibutuhkan dalam proses sales. Bahkan, perusahaan AI pun tetap butuh sales untuk menjual produk AI mereka. Nah, bagaimana sekarang cara kita untuk mulai belajar, latihan, dan mengasah untuk skill di bidang sales ini? Pertama, mulai dari jadi reseller atau affiliate selama at least 3 bulan. Jangan banyak-banyak dulu, cukup pilih satu produk yang lo suka atau lo pernah pakai itu sebelumnya, lalu coba lo jual. Tujuannya di sini agar lo bisa belajar membaca pola perilaku pelanggan secara sederhana. Contohnya bisa minuman, skincare, digital template, makanan, atau bahkan barang-barang harian lainnya. Kedua, latihan jual satu hal per hari. Setiap hari cukup pilih satu hal aja yang bisa lo tawarkan. Misal, barang bekas di rumah, jasa kecil kayak desain, copywriting, edit foto, template digital, atau sekedar bantu jualin barang temen. Tujuannya dalam hal ini, lo membiasakan diri untuk berani ngomong harga dan menawarkan value. Ketiga, rekam satu pitch pendek per hari aja cukup 1-2 menit. Rekam pakai handphone aja dan isinya cukup apa produknya, apa manfaatnya, dan kenapa orang harus peduli dan bayar untuk itu. Lalu lo tonton ulang itu kembali untuk lo bisa improve dari mulai cara bicara lo, ekspresi, dan kejelasan presentasi lo. Keempat, lakukan 3 ngobrol jualan per hari. Tidak harus pendekatan yang formal, cukup 3 interaksi kecil, ringan, dan santai. Misal, lo ngobrol sama teman atau saudara lo yang UMKM, atau ngobrol sama sahabat lo soal yang menjadi kebutuhan dia saat ini, atau sekedar direct message kecil ke orang-orang yang mungkin lagi butuh solusi. Tujuannya di sini, lo membiasakan diri untuk bertanya dan peka sama kebutuhan orang, bukan langsung jualan. Intinya, selama dunia masih berputar dengan uang dan nilai, maka sales akan selalu menjadi skill nomor 1. Orang yang bisa sales itu kayak punya cheat code dalam hidup. Gampang dapat kerja, gampang mulai bisnis, gampang naik gaji, dan gampang bertahan di situasi dan kondisi ekonomi apapun. Sales itu bukan sekedar kemampuan menjual,
Sales adalah kemampuan menciptakan masa depan. Kedua, negosiasi. Skill yang menentukan besarnya income. Negosiasi adalah skill yang sering diremehkan, padahal inilah skill yang diam-diam menentukan berapa besaran nilai yang kita terima dalam hidup ini. Di dunia profesional, lu bisa kerja 10 kali lebih keras, tapi kalau lu nggak bisa negosiasi, hasilnya tetap sama aja. Sebaliknya, seseorang yang paham soal negosiasi bisa mendapatkan 20-50% hasil yang lebih besar tanpa menambah kerja keras, hanya menambah strategi negosiasi. Kenapa negosiasi penting? Karena kita hidup di dunia yang tidak diatur oleh keadilan absolut. Dunia ini diatur oleh persepsi nilai, oleh siapa yang bisa mengkomunikasikan value-nya dengan lebih jelas. Dan negosiasi adalah seni mengatur ulang persepsi itu. Dalam teori ekonomi perilaku, manusia adalah makhluk yang bounded rasional. Kita membuat keputusan bukan karena fakta, tapi karena emosi, framing, dan konteks. Itulah kenapa teknik sederhana seperti anchoring, BATNA, dan strategic pause bisa mengubah hasil secara signifikan. Negosiasi bukan soal memaksa, tapi soal menempatkan diri pada posisi nilai. Nah, bagaimana cara kita untuk mulai belajar, latihan, dan mengasah skill negosiasi ini? Pertama, mulai dari latihan 3 negosiasi kecil per hari. Nggak perlu cari kasus besar. Mulai dari latihan hal-hal ringan seperti nawar jasa ojek online, nawar harga barang bekas, nawar harga makanan atau jasa cuci motor, atau sekedar nego barang titipan teman. Tujuannya dalam hal ini, lo membiasakan diri untuk berani dan nggak canggung membuka pembicaraan soal harga. Kedua, gunakan silent pause 2 detik setelah angka pertama. Setelah orang nyebut harga, diam aja dulu selama 2 detik. Jangan langsung nafsu untuk buru-buru menjawab. Tujuannya, lo memberi sinyal psikologis bahwa lo sedang mempertimbangkan penawaran dari dia, bukan lo panik atau marah sama penawaran dari dia. Ketiga, biasakan masuk dengan angka pembuka sedikit lebih tinggi atau anchoring. Nggak perlu langsung agresif. Cukup mulai dengan 10-20% lebih tinggi dari target lo. Tujuannya, lawan bicara lo nanti otomatis biasanya akan turun ke tengah dan itu lebih dekat ke angka yang jadi target lo. Dan yang keempat, fokus bicara pada value, bukan harga. Nah, pemula sering nih langsung bilang, harga barang saya segini. Nah, sekarang coba mulai biasakan ubah pembicaraannya ke benefit yang akan kamu dapatkan adalah A, B, C, dan seterusnya. Makanya wajar kalau kamu beli di harga segini. Jadi tujuannya orang melihat alasan dan value di balik harga sebuah produk, bukan sekedar nominal angka yang mentah. Intinya, pendapatan kamu bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi hasil dari cara kamu memperjuangkan nilai dan value diri kamu. Orang yang bisa negosiasi punya kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri. Ketiga, financial literacy. Skill yang menjaga uang yang sudah kamu hasilkan. Kita sering diajarkan cara menghasilkan uang, tapi hampir nggak pernah diajarkan cara mengelola dan melipat gandakan uang. Padahal, dalam ilmu ekonomi rumah tangga, kebanyakan orang bukan miskin karena kurang pendapatan, tapi miskin karena pola konsumsi dan ketidaktahuan mengelola arus kas. Financial literacy adalah skill yang membuat seseorang tidak hanya pandai mencari uang, tapi juga mengendalikan, melindungi, dan menumbuhkannya. Selama kita masih hidup dalam sistem kapitalis, orang yang bisa mengatur uang akan selalu lebih stabil daripada orang yang hanya fokus mencari uang. Mengapa ini penting? Supaya kita tidak terjebak dalam rat race. Supaya kita tidak lagi menjadi pekerja keras seumur hidup tanpa tabungan. Dan supaya kita bisa menciptakan ruang untuk bernafas dalam hidup. Nah, bagaimana cara kita untuk mulai belajar, latihan, dan mengasah untuk skill financial literasi ini? Pertama, pakai satu aturan simple, 40, 30, 20, dan 10. Nggak perlu ribet-ribet dulu. Setiap kali lo menerima uang atau gaji, langsung bagi ke 4 bagian sederhana ini. 40% untuk kebutuhan wajib, 30% untuk kebutuhan penting, 20% untuk tabungan plus dana darurat, dan 10% untuk investasi. Tujuannya mendisiplinkan diri lo untuk bisa membedakan mana yang butuh, mana yang penting, dan mana yang untuk masa depan tanpa banyak teori dan konsep. Kedua, mulai investasi kecil tapi rutin setiap bulan. Dalam hal ini bukan untuk cepat jadi kaya.
Tujuan utamanya adalah melatih kebiasaan lu dalam berinvestasi, bukan tentang nominalnya. Contoh, reksadana pasar uang, emas, Bitcoin, Ethereum, saham blue chip, atau instrumen apapun yang lu pahami sedikit aja. Karena habit itu lebih penting daripada nominalnya. Ketiga, catat semua keluar masuk uang lo dengan satu aturan. Tulis 3 angka per hari. Nggak usah bikin spreadsheet atau Excel yang ribet. Cukup catat 3 hal berikut. Total uang keluar, total uang yang masuk, dan saldo hari ini. Luangkan 1 menit aja per hari, dan setelah 90 hari, lu bakal sadar pola keuangan lo sendiri gimana. Keempat, pakai checklist keuangan mingguan. Setiap minggu, cukup lakukan 3 hal ini. Cek saldo lo, bayar tagihan, dan lihat kembali yang poin nomor 1, apakah lu masih konsisten ikut aturan 40-30-20-10. Jadi, tujuannya di sini adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Intinya, menghasilkan uang adalah langkah pertama, menjaganya adalah langkah kedua, dan menumbuhkannya adalah level berikutnya. Dan 3 level ini hanya bisa dicapai kalau lu udah punya skill financial literacy. Keempat, digital marketing, skill yang tetap mendominasi sampai tahun 2030. Dunia sekarang tidak lagi dikuasai oleh siapa yang paling pintar, tapi oleh siapa yang paling bisa menggerakkan perhatian atau game of attention. Setiap bisnis kan butuh pelanggan, dan di era digital, pelanggan adanya di internet. Makanya, digital marketing tetap menjadi skill yang strategis at least sampai tahun 2030. Kenapa ini penting? Karena dunia modern berjalan lewat attention economy. Siapa yang bisa menangkap attention akan menjadi pemenang, dan siapa yang bisa mempertahankan attention akan menjadi kaya. Nah, perusahaan butuh orang dengan skill yang mampu menulis caption yang bisa menggerakkan hati, membuat iklan dengan CTR yang tinggi, memahami brand dan consumer funnel, dan membuat konten yang relate, engaging, dan dapat memicu aksi pembelian. Digital marketing ini bukan skill yang rumit, tapi skill yang menuntut konsistensi dan kepekaan terhadap manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita mulai belajar, latihan, dan mengasah untuk skill digital marketing ini? Pertama, latihan copywriting. 1 produk, 1 caption, 1 hari. Nggak perlu banyak konsep, cukup ambil 1 produk per hari, bisa sembarang produk aja. Lalu tulis caption singkat yang menjawab 3 hal ini. Masalah apa yang ingin diselesaikan, apa benefit utamanya, dan kenapa orang harus membeli produk ini. Tujuannya dalam hal ini, melatih pola dasar digital marketing, yaitu masalah, solusi, dan ajakan. Kedua, A/B testing sederhana, nggak perlu iklan yang besar. Untuk pemula, cukup lakukan uji coba konten secara gratis. Misal, upload 2 versi konten yang berbeda, dan lihat mana yang lebih banyak like, komentar, atau kliknya. Kalau mau belajar iklan berbayar, cukup 20-30 ribu aja per hari selama 3 hari untuk membaca pola data audiens kayak reach, CTR, CPC, dan seterusnya. Tujuannya dalam hal ini bukan untuk mencari hasil, tapi melatih kita untuk cara membaca data dan respon pasar dengan valid dan benar. Ketiga, buat 3 mini portofolio dari project fiktif. Ambil aja 3 brand bebas, boleh brand besar atau brand dari UMKM. Lalu coba lo buat 1 ide konten, 1 poster, 1 caption, dan 1 ringkasan target audience. Buat misalnya itu di Canva, PowerPoint, atau Google Slides, dan simpan itu jadi portofolio lo. Portofolio fiktif pun sah untuk pemula, untuk membuktikan lo bisa berpikir seperti layaknya seorang marketer. Keempat, belajar 1 channel dulu, jangan langsung semua. Pemula biasanya bingung karena langsung belajar Instagram, TikTok, Ads, dan SEO secara sekaligus. Fokus dulu aja 1 channel untuk lo konsisten selama 30 hari. Misal, di Instagram, lo fokus belajar bikin konten karusel misalnya. Di TikTok, lo fokus latihan untuk buat hook dan storytelling yang triggering. Di Ads, lo fokus belajar untuk baca dan analisa data dasar kayak CTR atau CPC. Dan di SEO, lo fokus tulis artikel dengan kaidah, pola, dan rumus SEO. Nah, selesai lo belajar 1 channel, baru deh lo bisa pindah ke channel lainnya. Intinya, selama manusia masih hidup di dunia digital, skill yang menggerakkan atensi akan selalu dihargai. Kelima, coding, data, automation, dan AI utilization. Skill yang melipat gandakan produktivitas dan nilai diri. Di fase dunia yang kita jalani sekarang,
Coding, data, automasi sudah jadi fondasi skill modern. Tapi ada satu skill baru yang tumbuh jauh lebih cepat dan menjadi katalis dari semuanya, yaitu AI utilization. Bukan sekedar pakai AI, tapi mengoperasikan AI sebagai sistem, mengubahnya menjadi alat kerja, alat otomasi, dan alat pengambil keputusan. Di dunia kerja modern, orang yang paham AI utilization adalah orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan 10 kali lebih cepat, bisa menghasilkan output dengan kualitas lebih tinggi, bisa mengotomatisasi tugas-tugas repetitif, bisa membaca data dan membuat keputusan yang lebih akurat, dan bisa memecahkan masalah tanpa harus selalu bertanya kepada orang lain. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan global sekarang mulai mencari bukan hanya coder, tapi juga mencari orang yang bisa memanfaatkan dan mengintegrasikan AI ke dalam sebuah proses dan sistem kerja. Kenapa skill ini begitu penting? Karena AI bukan pengganti manusia, tapi AI adalah multiplier. AI bisa membuat orang yang punya kreativitas, logika, dan daya berpikir kritis akan menjadi jauh lebih produktif daripada kompetitor lainnya. Dan dalam ekonomi modern, produktif sama dengan bernilai, sama dengan dibayar lebih tinggi. Bahkan Forbes menyebut AI utilization sebagai the new literacy of the workforce. Orang yang menguasai AI utilization bisa bekerja lebih cepat, lebih cerdas, lebih efisien, dan jauh lebih sulit untuk tergantikan. Sekarang, bagaimana cara kita untuk mulai belajar, latihan, dan mengasah skill coding, automation, dan AI utilization ini? Pertama, pelajari logika dasar coding dalam 1 bulan. Banyak nih orang mikir kalau belajar coding itu harus jadi programmer, padahal nggak juga. Tujuan belajar coding buat pemula itu cuma satu, bikin cara berpikir lo lebih logis dan sistematis. Makanya, sebulan pertama, lo cukup pahami hal-hal dasarnya aja. Pertama, variabel. Anggap aja ini wadah buat nyimpen data. Nama, umur, harga barang, semuanya masuk ke situ. Kedua, if dan else, logika keputusan. Kayak otak lo memutuskan sebuah hal aja dalam rutinitas sehari-hari. Misal, kalau hujan ya bawa payung, kalau enggak ya gas aja. Ketiga, loop. Ini buat ngelakuin hal yang sama berulang-ulang. Misal kayak lu menyapa 50 pelanggan dengan template bahasa dan kalimat yang sama. Keempat, logika boolean atau logika nilai benar atau salah. Semua keputusan dalam komputer, coding AI sampai filter di Instagram, ujung-ujungnya adalah logika true atau false. Dan kelima, logika operator, yaitu alat hitung dan alat pembanding. Sesimpel, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Udah itu aja dulu. Dengan ngerti 5 logika hal ini, lu nggak cuma ngerti coding, tapi lu bisa mulai mikir kayak orang yang bisa membangun sebuah sistem. Dan mindset itulah yang nantinya bisa ngelipat gandain produktivitas lo. 2. Latihan prompt engineering dengan satu format sederhana. Banyak orang bilang mereka udah pakai AI, tapi sebenarnya mereka itu cuma ngelakuin ChatGPT, tolong bikinin ini dong. Padahal, supaya AI bisa ngasih hasil yang jauh lebih akurat, lu cuma butuh satu template yang simple. Formatnya, role, context, task, output style, dan constraint. Contohnya kayak gini aja misalnya. Role-nya, act as a data analysis. Konteksnya, gue punya data penjualan. Task-nya, analisis trend. Output-nya, tabel yang ringkas. Dan constraint-nya, maksimal 6 poin. Sesimpel itu aja. Begitu lo pakai format ini, AI bisa langsung ngerti siapa lo, apa situasinya, apa yang lo butuhin, gimana menyajikan bentuk hasil yang lo mau, dan batasannya kayak gimana. Dengan satu format ini aja, skill lo udah lebih baik dari 80% orang pada umumnya yang pakai AI. Intinya, kalau lo bisa kasih instruksi dan prompt yang jelas, AI bakal kerja lebih pintar, bukan cuma lebih cepat. Ketiga, kuasai satu integrasi AI yang paling simpel dulu. Kebanyakan orang pakai AI cuma buat nanya, AI tolong jelasin ini dong. Padahal level selanjutnya adalah AI yang ngerjain sesuatu itu buat lo. Makanya jangan buru-buru belajar API atau sistem yang ribet. Mulai dulu aja dari integrasi yang paling simpel. AI plus Google Sheet atau AI plus Gmail. Contohnya di Google Sheet, lo cukup masukin data dan AI yang otomatis akan ngeringkas, bikinin insight, bahkan bikin formulanya. Lo nggak perlu lagi ngitung-ngitung dan analisa secara manual. Atau misalnya di Gmail,
lo tinggal kasih konteks dan AI yang langsung bikin drafting emailnya, bahkan bisa bantu follow up secara otomatis. Lo cuma review, klik tombol kirim, selesai deh udah. Intinya gini, AI itu bukan cuma alat buat jawab pertanyaan lo. Kalau lo ngerti cara integrasinya, AI bisa berubah jadi asisten kerja lo yang beneran bisa ngerjain hal-hal yang biasanya ngebuang-buang waktu kerja lo. Keempat, bangun 2 sistem otomasi sederhana. Untuk pemula, cukup 2 sistem aja, yaitu yang pertama auto report. Lo tinggal masukin data di Google Sheet dan nanti AI yang ringkas dan AI yang bikinin insight. Lo nggak perlu lagi ngejelasin ke atasan atau ke tim lo, ini maksud datanya begini, maksud datanya begitu. AI udah bantuin jelasin semuanya dalam bahasa manusia. Dan yang kedua, auto email atau auto follow up. Lo butuh ngingetin klien, follow up klien yang prospek, atau sekedar kirim update ke klien, AI yang akan drafting emailnya buat lo, dan sistem yang akan kirim itu secara otomatis. Lo tinggal fokus ke kerjaan-kerjaan penting yang lain, bukan sibuk muter-muter nulis di email doang. 2 otomasi kecil ini efeknya gede. Waktu lo jadi hemat, kerjaan lo pasti jadi lebih rapi, dan yang lebih penting, lo kelihatan jauh lebih profesional, padahal yang kerja di belakang layar sebenarnya adalah sebuah sistem. Kelima, gunakan AI untuk 3 rutinitas kerja lo per hari. Banyak orang pakai AI cuman pas mentok doang. Padahal, cara paling cepat ngerasain manfaat sebuah AI adalah pakai AI buat ngerjain 3 rutinitas kerja lo setiap hari. Jadi, pilih 3 tugas yang paling sering makan waktu lo. Misal, drafting konten, analisis data ringan, ngerangkum dokumen, research cepat, bikin template, atau sekedar jawab pertanyaan yang itu-itu lagi. Contohnya, pagi-pagi AI bikinin lu draft konten. Siangnya, AI ringkas laporan atau dokumen penting buat lu. Sorenya, AI bantu lu research atau sekedar nyari referensi. Simple, tapi dampaknya gede. Karena kalau lo udah terbiasa nyuruh AI ngerjain, bukan cuma lo suruh ngejelasin doang, AI akan berubah jadi asisten kerja yang selalu siap, cepat, dan gak akan pernah capek. Dan tiba-tiba, produktivitas lo naik sendiri tanpa lo sadari itu. Jadi, di masa depan, bukan orang yang paling pintar yang akan menang, tapi orang yang paling mampu memanfaatkan teknologi. Coding memperkuat logika, data memperkuat keputusan, automation memperkuat efisiensi, dan AI utilization memperkuat diri lo secara keseluruhan. Lalu, orang yang menguasai AI utilization akan menjadi lebih cepat dari kompetitornya, lebih presisi dalam analisisnya, lebih efisien dalam pekerjaannya, dan lebih bernilai di mata perusahaan dan juga klien. Jika sales adalah skill yang membuat uang masuk, AI utilization adalah skill yang melipat gandakan waktu kamu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Ini bukan masa depan, ini sudah menjadi kebutuhan hari ini. Dan yang menguasainya bukan hanya relevan, tapi tak tergantikan. Jadi itulah 5 skill yang menentukan apakah seseorang bisa bertahan atau melesat lebih jauh di era kita hari ini. Skill yang tidak diajarkan di kampus, tapi sudah menjadi fondasi hidup di dunia modern. Kalau gelar adalah pintu, 5 skill inilah yang menentukan seberapa besar ruangan yang bisa lo masuki. Lo nggak perlu ngejar yang sempurna, lo hanya perlu secepat-cepatnya untuk mulai, karena dunia membayar value, bukan gelar. Kalau ada satu hal yang gue harap lo bisa bawa pulang dari video ini, itu sederhana. Hidup lo gak ditentukan oleh jurusan, tapi oleh skill dan value yang lo harus mulai bangun hari ini. Kampus memberi fondasi, tapi dunia nyata menghargai value yang bisa lo ciptakan. Menghargai kemampuan lo menyelesaikan masalah dan menghargai keberanian lo untuk mulai belajar dari nol. Jadi, kalau lo ngerasa tertinggal, merasa salah jurusan, atau ngerasa hidup lo gak secepat orang lain, tenang, lo belum terlambat. Selama lo mau mulai belajar untuk membangun skill yang relevan dengan kebutuhan dunia hari ini dan di masa depan, hidup lo bisa berubah kapan aja. Sampai ketemu di video berikutnya, nama gue Steffi Thomas dan ini adalah Catatan Literasi.